Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita bersyukur sehari mungkin kita sudah beraktivitas, bekerja, ataupun yang ada di rumah, atau dimanapun. Malam ini kita mau kembali datang pada Tuhan, kita mau bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, buat kasih Tuhan yang nyata atas setiap kita. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Buat Tuhan yang selalu hadir di setiap langkah kami. Tuhan yang selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang kembali, kami mau bersyukur. Kami menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Biar memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Biar Kau boleh peluk setiap kami, dekap setiap kami. Dengan kasih-Mu yang luar biasa. Dan malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami. Dengan segenap jiwa dan kekuatan kami. Untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk mari sama-sama datang pada Tuhan. Mari bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai detik ini. Sampai saat ini Dia selalu ada. Tak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kita. Mari bersyukur. Makasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Makasih. Terima kasih Tuhan. Jesus, Jesus. Kami bersyukur kepadamu. Kau sungguh baik. Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Terima kasih. Terima kasih. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, Kau hadir, Kau selalu hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, Engkau hadir, Kau selalu hadir di dalam hidupku. Di setiap langkahku ku aman di
setia, Kau setia Tuhan. Kan ku angkat tangan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah, kepadamu selamanya. Engkau setia, oh your presence, oh your presence, oh your presence, oh your presence never leave me, never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leave me, oh, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me, forsake me. Oh your presence never leave me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, amin. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia Tuhan, Kau setia Tuhan. Kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, Kau hadir, Kau hadir. Oh, Kau hadir di setiap langkahku. Makasih Tuhan, di dalam hadirat-Mu Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan yang terus nyata di dalam hidup kami. Kami rasakan dan kami nikmati setiap kebaikan-Mu. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Kau tak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Terima kasih. Karena kami mau menyembah-Mu, memuji, mengikuti Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami mau tinggal di hadirat-Mu, karena kami percaya saat kami di dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada pemulihan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau nyembah-Mu. Kami mau sembah Engkau lebih lagi. Mari dengan segenap hati menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikutimu
bahagiaku, Jesus, menyembahmu, Tuhan dan Raja, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh menyembahmu. Mari dengan segenap hatimu, yes, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh. Mari lebih lagi menyembahmu. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami sembah Engkau malam ini. Yes. Kaulah yang layak disembah, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh menyembahmu, Tuhan dan Raja, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, yes, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu. Sekali lagi dengan segenap hatimu, sembah Dia, yes, sembah Dia, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, amin, amin, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita kembali berjumpa di Mezbah Doa malam ini dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan kita ada kembali boleh berjumpa. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu Debbie yang diurapi Tuhan, puji Tuhan. Saya mau bersaksi Ibu, sebenarnya saya malu mau buat kesaksian, tapi
rasanya ada yang terus mengingatkan saya untuk bersaksi. Ya Ibu, saya itu mengenal channel Ibu itu sejak COVID dan sejak saat itu saya terus mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Dan ini yang terjadi Bu setelah COVID itu tahun 2023 karena saya tidak bisa mengatur keuangan dengan baik dan terus bertahan dengan pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Akhirnya saya terlilit hutang pinjol dan hutang di sana sini untuk menutupi gali lubang dan tutup lubang. Saat saya sudah bingung harus pinjam ke siapa lagi, saya tersungkur di kaki Tuhan. Saya menangis ya kepada Tuhan dan saya benar-benar hanya mencari Tuhan. Setiap hari saya baca firman dan seharian sambil menjaga toko, saya mendengar khotbah-khotbah Ibu dan beberapa khotbah dari pendeta yang lain sepanjang hari. Setiap hari saat malam saya tidak bisa tidur nyenyak, saya berdoa dan menyembah dan saya nangis kepada Tuhan Bu. Dan benar seperti yang Ibu katakan lewat firman Tuhan bahwa saat kita mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan buka jalan. Yes. Saat saya berseru kepada Tuhan, Tuhan mengirim seorang teman saya yang sudah lama tidak bertemu. Tiba-tiba dia membantu saya untuk melunasi semua hutang saya. Sehingga saya bayar cicil ke teman saya itu. Jadi sudah tidak berbunga ya. Dan sekarang semua hutang saya sudah lunas. Ya Tuhan pulihkan hidup saya, keuangan saya. Dan apa yang selalu Ibu sampaikan lewat khotbah Ibu, ya saat kita berhutang, iman kita tidak bekerja. Dan itu benar Bu, ya ketika saya bertobat mencari Tuhan dan Tuhan turut bekerja, saya dibebaskan dari hutang. Saat kita membaca firman Tuhan setiap hari dan kita taat ya, dan karakter kita pun ikut diubahkan Bu. Ya dan saya juga ya diberikan keberanian oleh Tuhan. Ada seorang anak yang berumur 9 tahun, ya sudah sebulan sakit tidak sembuh-sembuh. Dan ternyata dia sering diganggu oleh makhluk halus saat dia tidur, ya digoyang-goyangkan kakinya setiap malam saat tidur. Saya tidak pernah mengusir setan, apalagi sendirian. Anak ini sudah coba diberikan air, diberikan ya dibaca-baca sama dukun menurut kepercayaan mereka, tapi tidak sembuh juga. Dan saya tidak tahu, saya mendapatkan keberanian yang pasti dari Tuhan. Ya saya akhirnya mendoakan anak ini sambil pegang anak ini, saya menaikkan pujian kepada Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja, melepaskan anak itu dari makhluk halus itu dan besoknya anak itu sembuh dan dia bisa sekolah lagi, puji Tuhan. Ya, saya juga mau bersaksi Bu bagaimana ketika tangan saya yang sebelah kanan setiap hari. Ya, pokoknya kalau bangun pagi itu tangan saya sebelah kanan tuh sakit, kesemutan. Ya, rasanya seperti kencang jari-jarinya. Hampir 2 tahun tidak sembuh-sembuh. Ya, saya sudah obati, saya sudah ke dokter. Ya, namun belum lama ini saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya tanpa obat apapun dan puji Tuhan saya disembuhkan Tuhan. Ya, saya mengucap syukur Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat Ibu Debbie untuk selalu pelayanan Ibu ya di Mesbah Doa, Mesbah Syukur, firman yang disampaikan. Tuhan memberkati Ibu lebih lagi, keluarga dan seluruh tim Mesbah Doa. Nama saya Yunike, puji Tuhan ya. Kita mendengar kesaksian yang luar biasa, ya apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Ya sebab Tuhan sanggup melakukan ya yang mustahil sekalipun Bapak Ibu. Ya dan kita percaya wow kesaksiannya luar biasa. Ya makanya saya selalu berdoa bagi orang-orang yang berhutang, berlututlah kepada Tuhan, berdoa berharap pertolongan Tuhan sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Asal kita mau sungguh-sungguh ya berseru kepada Tuhan, berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Iya baik kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di Yesaya pasal 13. Judulnya adalah ucapan ilahi terhadap Babel. Ya ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul. Berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ya, Yesaya pasal 13 ini saudara berbicara tentang penghukuman terhadap satu kerajaan selatan dan ya sampai tingkat tertentu.
ya tentang penghukuman terhadap bangsa-bangsa lain juga. Dan pasal 13 ini merupakan nubuat atau pesan dari Tuhan tentang Babel ya. Jauh sebelum Babel menjadi kekuatan dunia yang mengancam Yehuda, Yesaya berbicara tentang kehancurannya. Babel merupakan pusat rangkaian pemberontakan melawan Allah. Ya, setelah ya air bah itu. Ya, dan kita melihat ya bahkan kitab Wahyu memakai kata Babel sebagai simbol dari musuh-musuh Allah. Ya, pada saat nubuatan ini diucapkan, Babel masih merupakan bagian dari kerajaan Asyur. Yesaya menyampaikan pesan berisi tantangan dan harapan kepada umat Allah dengan menyuruh mereka untuk tidak bersandar pada bangsa-bangsa lain, tetapi bersandar hanya kepada Allah saja. Ya, dan Yesaya tentu tahu, ya, dan dia memberitahu kepada mereka bahwa musuh terbesar mereka ya akan menerima hukuman yang patut diterima dari Allah, saudara. Ya, dikatakan bahwa Tuhan menegakkan ya panji-panjinya, mengangkat orang-orang yang perkasa ya untuk melaksanakan penghukuman ya terhadap Babel. Ada suara keramaian ayat 4, ada suara keramaian di atas gunung-gunung seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Wow, ketika kita mendengar saudara, ya apa yang disampaikan oleh kitab ini rasanya merinding saudara ya, bahwa Tuhan mempersiapkan pasukan perang. Karena itu apa yang perlu kita takutkan hari-hari ini? Kita dengar berita-berita dolar naik, ini begini, akan begini. Percayalah, dunia terus berubah tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh ya mencari Allah kita, maka Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu mau berperkara dengan kita saudara. Ketika kita berseru kepada Dia, Tuhan dikatakan ya seperti terdengar satu suara ya pasukan yang besar, karena Tuhan ya sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh ya, dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Perhatikan saudara, Tuhan itu Tuhan yang mengasihi, tapi Dia juga Tuhan yang menghukum. Dia Tuhan yang mengasihi, tapi Dia juga Tuhan yang menghajar karena Dia benci dosa. Ya, karena itu biarlah kita semua ini sungguh-sungguh berdoa agar hidup kita ini boleh sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan, sehingga hidup kita tidak mendatangkan murka Allah atas hidup kita saudara ya. Dikatakan ya dari sana mereka datang dari negeri yang jauh ya, yaitu Tuhan serta melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Kita berdoa meminta pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Ayat 6, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu. Setiap hati manusia akan menjadi tawar. Dan mereka akan terkejut. Sakit, mules, dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang demam. Wow, ketika Tuhan melakukan amarahnya, ketika Tuhan mencurahkan murkanya, dikatakan hari Tuhan sudah dekat. Hari penghukuman Tuhan itu sudah dekat. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh dengan iman kita hari-hari ini. Mari kita sungguh-sungguh mengejar apa yang berkenan pada Tuhan. Kita buang segala hal-hal yang tidak berkenan di hati. Kita mengejar ya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena dikatakan ketika Tuhan itu murka, ya maka orang-orang akan menjadi lemas ya. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Dikatakan merataplah. Ya, berdoalah, menangislah kepada Tuhan. Sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Hari Tuhan sudah dekat dan datangnya pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Kita berdoa saudara, kita semua menjadi orang-orang yang diluputkan Tuhan dari murka Allah. Kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan supaya kita tidak terkejut ketika hari murka Tuhan itu datang menimpa seluruh bumi. Ayat 9, sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala
untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Ya, bayangkan seperti kisah dari air bah yang menutupi bumi. Seperti itu kelak Tuhan akan datang untuk memusnahkan, untuk menghancurkan dan membersihkan semua yang ada di muka bumi tanpa pandang bulu. Ya, Tuhan akan memusnahkan daripadanya semua yang ada. Hari Tuhan dikatakan datang dengan kebengisan, datang dengan gemas, dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Ya, mari kita berusaha mengejar perkenanan Tuhan supaya kita mengalami keluputan. Ingat, seperti apapun bangsa ini bergoncang, orang yang hidup takut akan Tuhan akan diluputkan Tuhan. Buang semua dosa, buang segala hal yang tidak berkenan pada Tuhan, dan mari kita hanya mengejar perkenanan Tuhan. Ayat 10, sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya dari di langit tidak akan memancarkan cahayanya, matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bayangkan saudara, ketika hari murka Allah tiba, maka matahari tidak bersinar lagi, bulan tidak bersinar lagi. Tapi kita percaya orang yang hidup takut akan Tuhan akan mendapat pembelaan dan penyertaan dan pengecualian dari Tuhan. Dikatakan Tuhan datang untuk memusnahkan orang-orang berdosa. Karena itu selama masih ada kesempatan, mari kita bertobat. Selama masih ada kesempatan, mari kita mengejar yang berkenan pada Tuhan. Selama masih ada kesempatan, kejarlah kekudusan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan yang sudah memberi belas kasihan kepada kami, yang mengampuni kami, yang membawa kami hidup di dalam segala kemuliaan-Mu Bapa. Bawa kami untuk mengejar perkenanan Tuhan, membuang segala amarah, membuang segala kepahitan, membuang segala dosa dan mengejar kekudusan Tuhan. Kami mau dikuduskan senantiasa, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami mau meratap di hadapan Tuhan hari-hari ini, memohon belas kasihan Tuhan mengubahkan hidup kami, supaya kami hidup dalam kekudusan-Mu. Karena akan datang waktunya hari Tuhan, dengan amarah Tuhan akan membinasakan orang-orang yang berdosa. Kami berdoa biar anugerah-Mu turun atas setiap kami. Kami boleh hidup melakukan kehendak Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu jemaat Mezbah Doa malam ini. Setiap mereka yang sedang dalam pergumulan, masalah keuangan, masalah hutang piutang. Kami sudah mendengar kesaksian malam ini bahwa ketika kami berlutut di kaki Tuhan, tersungkur, maka Tuhan sanggup mengirimkan pertolongan. Ketika kami berusaha dengan kekuatan kami, maka kami tidak akan pernah melihat. Tapi ketika kami bertobat dan tersungkur di kaki-Mu, Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan, yang mencari pekerjaan, yang terbaring sakit malam ini, biar ada pemulihan dan kesembuhan. Yang bergumul untuk pemulihan rumah tangga, terjadi pemulihan dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak dipulihkan Tuhan. Bahkan kami percaya yang rindu punya keturunan dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu dan percaya batas kekuatan kami sebagai manusia, tapi kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas hidup kami. Kami juga mengangkat tangan bagi bangsa negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Biarlah anugerah-Mu melimpah bagi bangsa kami Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin kami, Pak Presiden, Prabowo, Gibran, seluruh jajaran yang ada, semua keputusan diambil berdasarkan hikmat dan tuntunan Tuhan saja. Ampuni bangsa kami, ampuni segala kesalahan bangsa ini. Kami berdoa damai bagi Indonesia, baik Indonesiaku, bahkan berkati Tuhan Indonesia, tanahnya, udara, laut, airnya, semua dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan murka-Mu Tuhan atas bangsa kami, biarlah semua orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, terjadi hujan pertobatan. Kami hidup menghormati Tuhan. Sampai waktunya datang, Kau datang kembali menjemput setiap kami, dan kami boleh bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh
hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.